Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Mukjizat perkawinan di Kana. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Bacaan kedua 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11 dan Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi setiap kita saudara, jika mengadakan hajatan apalagi perkawinan saudara, pastilah merencanakannya dengan sangat matang, apalagi mengenai konsumsi agar tak kekurangan. Waktu saya menikahi putri pertama saya saudara, saya pun merancangkannya dengan begitu baik. Bahkan konsumsinya saya sediakan saudara, saya siapkan 2,5 kali dari jumlah yang saya undang. Tapi saudara, saat acara dilaksanakan, tak terduga oleh kami sebagai tuan rumah, begitu banyaknya undangan yang hadir. Sebagai tuan rumah saudara, kami mulai was-was apakah konsumsi ini cukup atau tidak. Tetapi luar biasa saudara, hingga selesai acara, konsumsinya itu justru pas sekali. Haleluya. Hari ini saudara-saudara terkasih, melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan, Maria dan Yesus serta muridnya menghadiri pesta perkawinan di Kana. Maria memiliki kepekaan dan kepedulian akan situasi saudara. Maria melihat tuan rumah kekurangan anggur, padahal acara masih berlangsung cukup lama. Dari kepekaan dan kepeduliannya, Maria pun memberitahu kepada Yesus putranya. Mereka kehabisan anggur. Yohanes 2 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, Maria memiliki kepekaan dan kepedulian. Apakah kita juga memiliki kepekaan dan kepedulian seperti Maria Bunda Yesus saudara? Di sekitar kita saudara-saudaraku yang terkasih, masih banyak yang hidupnya kekurangan saudara. Mereka bahkan makan hanya 2 hari sekali. Di dalam kekurangannya saudara, ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Adakah kita peka dan peduli saudara? Adakah kita berempati, tergerak oleh belas kasih kita untuk mengulurkan tangan kita untuk membantunya? Maria tidak meminta atau memaksa Yesus saudara. Dia hanya memberitahu kepada Yesus. Dan Maria tahu dan sangat tahu pasti apa yang akan diperbuat oleh putranya. Kita lihat apa respon Yesus atas pemberitahuan ibunya ini. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Yohanes 2 ayat 4. Respon yang mungkin mengecewakan buat Maria saudara. Tapi Maria diam saja dan menyimpan di dalam hati. Karena dia tahu apa yang akan diperbuat putranya ini. Yesus menyampaikan, "Saatku belum tiba." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering juga Yesus tak mengabulkan doa kita karena saatnya yang belum tiba bagi kita untuk menerimanya saudara. Tapi oleh karena kita merasa telah berbuat banyak, telah melayani Tuhan Yesus di gereja, melayani sesama di mana-mana, yang sakit bahkan melayani sampai keluar kota. Saat kita minta di dalam doa, kita minta dengan memaksa agar cepat dikabulkan. Tapi saudara, Yesus sampaikan, "Saatku belum tiba." Sadarkah kita saudara, kalau Yesus bukan tak mau mengabulkan doa-doa kita saudara. Yesus hanya menunda. Karena saatnya belum tepat untuk kita. Kita perlu bersabar. Seperti Maria bersabar saudara. Ada yang menarik dalam kisah ini di dalam pesta perkawinan di Kana. Ada beberapa orang yang tak pernah dilihat, tak pernah diperhatikan, tak pernah dihargai.
Justru karya mereka inilah yang menentukan nikmatnya acara itu. Mereka adalah pelayan-pelayan di dapur, saudara. Maria melihat mereka. Mereka diperhatikan dan diberi kesempatan oleh Maria untuk pertama kalinya melihat kemuliaan Allah melalui Yesus putranya. Maria pun memberikan pesan kepada para pelayan tersebut. Tetapi Ibu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes 2 ayat 5. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, saudara, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi, saudara? Air pun berubah menjadi anggur, saudara. Perubahan yang penuh kuasa. Sesungguhnya, saudara-saudara, perubahan air menjadi anggur ini ditujukan untuk kemuliaan Tuhan Allah di dalam keluarga. Di dalam keluarga pasti selalu mengalami kekurangan-kekurangan, saudara. Janganlah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam keluarga itu dijadikan besar, sehingga membuat keributan-keributan di dalam keluarga menjadi pecah berantakan, bahkan perceraian, saudara. Jika terjadi kekurangan di dalam keluarga, saudara, maka kita harus mengambil tindakan. Yang pertama, saudara, kita harus mengambil langkah yang tepat. Yang pertama, datang kepada Yesus Kristus, Sang Junjungan kita, untuk minta pertolongan. Mintalah kembali kepada Yesus untuk mencurahkan anggur manisnya, saudara, agar mengisi kekurangan yang ada di dalam keluarga kita, yang kekurangan di dalam hidup perkawinan kita. Jangan ada keluhan di dalam setiap persoalan di dalam rumah tangga kita, saudara. Tapi saudara-saudara terkasih, sampaikan kepada Yesus Kristus dan minta pertolongannya. Yang kedua, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bekerja sama. Baiklah pasangan suami istri yang telah diberkati mau bekerja sama, saudara-saudara, untuk menghadapi setiap persoalan. Kita dapat melihat bagaimana kerjasama antara Maria dan pelayan. Dikatakan oleh Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan pelayan pun, saudara-saudara, melakukan apa yang dipesankan itu. Inilah bentuk kerjasama, saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang sangat juga penting, saudara, berdoa. Dalam berdoa di sini kita diajak untuk dapat berdoa bersama pasangan suami istri, saudara. Menyerahkan bersama-sama persoalan yang dihadapi kepada Yesus Kristus. Belajar dari Maria yang mau sabar, saudara. Kita pun harus belajar memahami bahwa Tuhan mempunyai waktu sendiri dalam menolong umatnya. Dan Dia tahu, saudara. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jadi dalam berdoa ini kita pun diajar untuk bersabar, saudara. Menunggu dengan penuh kesabaran. Kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan, saudara. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Melalui renungan hari ini, saudara, mari kita mau belajar dari Bunda Maria, Bunda Yesus, yang memiliki kepekaan dan kepedulian. Kita pun mau selalu datang kepada Yesus di saat kita kekurangan, apalagi di dalam perkawinan kita. Datang pada Yesus, saudara. Datang pada Yesus. Beritahu kepada Yesus dan mintalah pertolongan darinya. Tetap bekerja sama pasangan suami istri untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Bersama-sama berdoa dan bersabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, bantu kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu agar memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sekitar kita. Bantu kami juga, ya Yesus, di dalam kekurangan kami, terutama di dalam hidup perkawinan kami. Isi penuh keluarga kami dengan anggur manis-Mu, ya Yesus,
agar keluarga kami boleh selalu manis-manis di dalam-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama pasangan dan keluarga kita untuk menyambut Yesus Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Untuk saudara-saudaraku yang terkasih yang merayakan hari perkawinannya hari ini ataupun di bulan ini, saya dari kejauhan mengucapkan selamat. Doaku dari jauh, biarlah Yesus Tuhan selalu mencurahkan anggur manisnya untuk mengisi dalam kehidupan perkawinan kalian. Amin. Shalom Aleihim.